terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-15 dengan tema Kamu Dipercaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepercayaan adalah merupakan salah satu unsur yang penting dalam menjalin sebuah relasi atau hubungan dengan orang lain. Lewat kepercayaan kita bisa saling mengerti dan saling memahami. Lewat kepercayaan kita bisa saling menjaga, kita bisa saling menjadi pengharapan. Oleh sebab itu, kepercayaan haruslah kita jaga, bahkan kita berikan kepada orang lain. Jika tidak ada kepercayaan, maka tidak ada jalinan relasi yang baik. Yang ada hanyalah kecurigaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga kepercayaan adalah merupakan hal yang sulit, tergantung daripada seberapa besar kepercayaan yang harus kita jaga atau seberapa penting kita menganggap kepercayaan tersebut. Tetapi yang pasti, ketika memberikan kepercayaan terhadap orang lain ada harapan agar mereka yang dipercaya tidak kemudian membuat kita kecewa oleh karena gagal menjaga kepercayaan atau justru memanfaatkan kepercayaan yang telah kita berikan. Kitab Keluaran yang menjadi pembacaan kita bersama pada hari ini kurang lebih akan menjelaskan kepada kita semua bahwa ternyata Allah sendiri yang menghendaki umat manusia untuk saling memberi dan menjaga kepercayaan yang telah diperoleh. Dan apa yang kita baca pada hari ini adalah merupakan hukum yang mengatur kegiatan meminjam dan menitip harta milik dan kepunyaan daripada atau kepada orang lain. Dan yang lebih khusus pada saat itu Bapak Ibu, harta yang sering dijadikan pinjaman atau barang titipan adalah hewan ternak. Jika kita membaca hukum ini secara keseluruhan, berfungsi sebagai jaminan agar setiap mereka yang dipinjamkan atau meminjamkan atau menitipkan tidak mengalami kerugian. Baik karena disengaja maupun tidak disengaja, ada kemungkinan bahwa hewan ternak yang dipinjam atau dititip akan dicuri, terluka, atau mati. Dan jika hal-hal tersebut terjadi, maka harus ada ganti rugi yang harus dibayarkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah memang hukum ini hanya berbicara soal jaminan? Tentu tidak. Secara khusus, hukum ini juga mau menuntun umat untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada mereka. Apabila mereka dititipkan atau meminjam hewan ternak, maka harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Walaupun bukan milik mereka sendiri, tetapi jangan diperlakukan dengan semena-mena. Apabila sesuatu terjadi, maka lakukan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Di dalam kehidupan ini tentu kita banyak memperoleh kepercayaan, terkhusus dari Tuhan Allah sendiri. Kita dipercayakan anugerah kehidupan yang harus kita jaga kesehatan, hindari hal-hal yang buruk ataupun merugikan diri kita, menjauhkan diri dari hal-hal yang merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan juga memperlengkapi kita kesehatan, kekuatan, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Maka jagalah dan jalanilah kehidupan dengan sebaik mungkin. Kemudian ada juga pendidikan bagi setiap kita yang masih belajar di sekolah atau sebagai mahasiswa, ataupun setiap kita yang sampai saat ini masih belajar atau masih mau belajar. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa mengenyam pendidikan dengan layak seperti yang boleh kita terima hingga saat ini. Maka apa yang dipercayakan dari Tuhan terhadap kita tentang pendidikan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Belajarlah dengan giat, belajarlah dengan serius. Kemudian ada pekerjaan Bapak Ibu. Setiap kita bersyukur untuk pekerjaan yang boleh kita miliki. Lewat jerih payah, lewat sekolah, perkuliahan, mengerjakan skripsi, bahkan menaruh lamaran ke sana kemari, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Maka lakukanlah dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab. Kerjakanlah dengan penuh sukacita demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Apakah hanya itu Bapak Ibu? Jangan lupa, kita juga dipercaya, dipanggil untuk melayani Tuhan di gereja dimanapun kita berada. Berapa banyak atau berapa kali kita dipanggil Tuhan?
Berapa kali juga kita lari atau menolak pelayanan. Marilah Bapak Ibu, setiap kita dipercaya oleh Tuhan untuk tanggung jawab pelayanan yang boleh kita kerjakan dimanapun kita berada. Lakukanlah dengan penuh sebaik-baiknya, lakukanlah dengan penuh semangat, lakukanlah dengan penuh sukacita. Giatlah dan bergembiralah dalam melayani Tuhan, oleh karena kita telah dipercaya. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.